Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luli Dwi Ernawati. Nomor induk mahasiswa saya 858848844. Saya dari Pokjar Mastrip Nganjuk. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas yang berjudul penerapan metode demonstrasi untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami rangkaian listrik seri dan paralel di kelas 6 SD Negeri 1 Bangsri, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, tahun pelajaran 2022-2023. Yang pertama yaitu mulai dari bab 1 yaitu pendahuluan, di mana pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian tindakan, dan manfaat penelitian tindakan. Latar belakang masalah di sini di SD Negeri 1 Bangsri ini antara lain adalah rendahnya hasil belajar siswa mata pelajaran IPA, khususnya tentang materi rangkaian listrik seri dan paralel. Kemudian pemahaman konsep siswa mengenai materi IPA, khususnya materi rangkaian listrik seri dan paralel dalam pembelajaran itu masih rendah atau belum dapat memahami materi dengan baik. Kemudian adalah kemampuan siswa untuk bertanya dan sikap kritis terhadap pelajaran itu sangat kurang. Kemudian siswa belum dapat menyimpulkan materi yang telah dipelajari dengan kalimatnya sendiri. Selanjutnya, dari latar belakang masalah tersebut, penyebab permasalahannya adalah sebagai berikut, yaitu proses pembelajaran yang dilaksanakan masih menggunakan metode konvensional, di mana siswa tidak dilibatkan secara aktif. Proses pembelajaran yang masih berpusat pada guru, sehingga pembelajaran hanya berjalan satu arah. Kurang adanya komunikasi antara guru dan siswa, sehingga motivasi dan keberanian siswa untuk mengungkapkan pendapat ketika pembelajaran masih kurang optimal. Dan yang terakhir yaitu siswa menganggap pembelajaran IPA itu tidak menyenangkan karena dalam pelaksanaan pembelajaran kurang bervariatif. Di sini kurang bervariatif dalam artian guru belum menerapkan semua metode pembelajaran, yaitu yang melibatkan beberapa media. Seperti itu. Kemudian tujuan penelitian dari tindakan ini adalah yang pertama, menemukan apakah penerapan metode demonstrasi itu dapat meningkatkan pemahaman konsep IPA dalam materi rangkaian listrik seri dan paralel di kelas 6 SD Negeri 1 Bangsri, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, tahun pelajaran 2022-2023. Dan tujuan yang kedua yaitu mengetahui apa yang terjadi pada penguasaan hasil belajar IPA dalam materi rangkaian listrik seri dan paralel pada saat metode demonstrasi diterapkan di kelas 6 SD Negeri 1 Bangsri, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk tahun 2022-2023. Kemudian manfaat dari penelitian tindakan kelas ini, yaitu yang pertama adalah sebagai motivasi peneliti untuk terus belajar dan menggali pengetahuan mengenai perkembangan dalam dunia pendidikan. Kemudian meningkatkan minat, antusias, dan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran IPA. Sebagai sumbangan pemikiran bagi guru agar terus berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian sebagai masukan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di SD Negeri 1 Bangsri. Dan yang terakhir adalah kesalahan dalam proses pembelajaran akan cepat dapat dianalisis dan diperbaiki sehingga dapat dijadikan acuan untuk pedoman dalam proses pembelajaran selanjutnya. Untuk bab yang kedua yaitu tentang kajian pustaka, di sini dalam penelitian tindakan kelas saya ini akan dibahas mengenai konsep dasar yaitu pengertian dari metode. Kemudian yang kedua adalah pengertian metode demonstrasi. Selanjutnya rangkaian listrik. Di sini akan dibahas pengertian rangkaian listrik, kemudian rangkaian listrik seri, kemudian rangkaian paralel. Selanjutnya adalah efektivitas pembelajaran,
Hakikat belajar, karakteristik siswa kelas 6 sekolah dasar, kajian penelitian yang relevan, kerangka pemikiran, dan yang terakhir adalah hipotesis. Konsep dasar di sini pertama yaitu dari pengertian metode. Dari para ahli yang telah mengungkapkan bahwa pengertian metode itu banyak hal ya. Di sini saya ambil kesimpulan bahwa dari pengertian beberapa ahli tersebut ya disimpulkan bahwa metode merupakan suatu cara agar tujuan pengajaran tercapai sesuai dengan yang telah dirumuskan oleh pendidik. Dan untuk pengertian yang kedua adalah metode demonstrasi. Dari beberapa pengertian para ahli di sini disimpulkan bahwa metode demonstrasi adalah cara penyajian pembelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan kepada siswa suatu proses, situasi atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik sebenarnya maupun tiruan, yang sering disertai dengan penjelasan lisan. Kemudian di sini penjelasan mengenai rangkaian listrik. Yang pertama, penjelasan tentang rangkaian listrik adalah sebuah jalur atau rangkaian sehingga elektron dapat mengalir dari sumber voltase atau arus listrik. Di sini pergerakan elektron itu yang dinamakan aliran listrik. Kemudian selanjutnya adalah rangkaian listrik seri. Di sini rangkaian listrik seri adalah rangkaian yang disusun secara berderet dan berurutan, yang terdiri dari 2 atau lebih beban listrik yang dihubungkan ke satu daya lewat satu rangkaian. Kemudian untuk rangkaian listrik paralel, di sini pengertian dari rangkaian listrik paralel adalah rangkaian yang disusun secara berjajar atau merupakan salah satu yang memiliki lebih dari satu bagian garis edar untuk mengalirkan arus. Di sini rangkaian listrik seri dan paralel itu mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan. Di mana ya masing-masing untuk rangkaian listrik seri di sini biayanya lebih murah, akan tetapi jika ada satu yang mati, maka yang lainnya juga akan ikut mati. Kemudian untuk rangkaian listrik yang paralel, maka jika salah satu lampu yang mati, maka yang lainnya tidak ikut mati karena semua terhubung oleh sumber arus listriknya. Tapi di sini kelemahan dari rangkaian paralel adalah memerlukan biaya yang mahal untuk pemasangan rangkaian listriknya karena memerlukan banyak kabel. Nah, jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah tentang efektivitas pembelajaran. Di mana di sini efektivitas pembelajaran adalah tercapainya sebuah tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui proses pembelajaran yang telah dilakukan selama ini. Jadi dari beberapa pengertian dasar tersebut ya kita harus mempunyai target yang telah ditetapkan sehingga nanti kita bisa mencapai efektivitas dalam pembelajaran. Di sini juga akan dibahas tentang hasil belajar, di mana hasil belajar adalah hasil yang diperoleh seorang siswa karena telah melalui suatu proses dalam pembelajaran sesuai dengan kriteria ketuntasan yang telah ditetapkan. Hasil belajar siswa ini ya sangat dipengaruhi oleh metode atau strategi dalam mengajar, ya, di mana guru tersebut bisa memaksimalkan strategi memaksimalkan penggunaan strategi dalam pembelajaran sehingga hasil belajar itu bisa dicapai. Selanjutnya mengenai karakteristik siswa kelas 6 sekolah dasar. Di sini ya sesuai dengan teori Pease yang menyebutkan bahwa anak yang berumur 7-11 tahun mereka memasuki tahap operasional konkret. Jadi di sini siswa sudah mulai memahami ya tentang benda, tentang penjelasan yang konkret, tetapi siswa belum bisa menuju ke
penjelasan yang abstrak, sehingga diperlukan media untuk lebih mengkonkretkan penjelasan tersebut. Di sini ya, dalam karakteristik siswa kelas 6 ini, pembelajaran menggunakan media konkret seperti gambar, seri, serta menggunakan metode demonstrasi sangat cocok diterapkan di kelas 6 SD karena sesuai dengan karakteristik perkembangan anak menurut Piaget. Selanjutnya, kajian penelitian yang relevan. Kajian penelitian yang relevan di sini saya mengacu pada 3 penelitian sebelumnya, yaitu penelitian ST Rusia yang berjudul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Melalui Metode Demonstrasi pada Materi Bangun Ruang dan Hubungan Antar Bangun Datar di kelas 4 MI Aisiriyah At-Tahiriyah tahun pelajaran 2011-2012. Kemudian penelitian dari Agus Andrianto yang berjudul Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada materi sifat-sifat cahaya melalui metode demonstrasi di kelas 5 SDN 5 Telaga, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo. Dan yang ketiga adalah penelitian dari Wahdaniyah yang berjudul Meningkatkan Hasil Belajar Siswa kelas 4 SD SDN 9 Mamboro pada mata pelajaran IPA melalui metode demonstrasi. Dari ketiga penelitian tersebut, pada siklus pertama itu terjadi peningkatan tetapi belum banyak. Kemudian dilanjutkan melalui siklus yang kedua, sehingga di sini tampak ya peningkatan yang relevan, sehingga ini menandakan bahwa metode demonstrasi itu berhasil meningkatkan pemahaman siswa atau nilai siswa atau hasil belajar dari siswa tersebut. Kemudian tentang kerangka berpikir. Dari tindakan yang dilaksanakan peneliti di sini diharapkan mencapai kondisi akhir, yaitu hasil belajar IPA tentang materi rangkaian listrik seri dan paralel siswa kelas 6 SD Negeri 1 Bangsri, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk dapat meningkat. Melalui metode demonstrasi diharapkan siswa lebih senang dan tertarik untuk belajar IPA, materi rangkaian listrik seri dan paralel, sehingga hasil belajarnya diduga akan meningkat. Kemudian hipotesisnya di sini adalah jika guru menggunakan metode demonstrasi, maka hasil belajar siswa pada materi rangkaian listrik seri dan paralel di kelas 6 SD Negeri 1 Bangsri, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk akan meningkat. Selanjutnya kita masuk ke bab 3 tentang metodologi penelitian. Di sini akan dibahas tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek penelitian, rancangan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan instrumen penelitian. Di sini metode penelitiannya, jenis penelitiannya di sini adalah penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas atau classroom action research yang dilakukan dengan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kemudian tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di kelas 6 SD Negeri 1 Bangsri, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk sebagai objek penelitian. Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada bulan September sampai November tahun 2022. Kemudian subjek penelitian di sini, subjek penelitiannya adalah siswa kelas 6 SD Negeri 1 Bangsri, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk sebanyak 8 siswa yang terdiri dari 4 siswa laki-laki dan 4 siswa perempuan. Rancangan penelitian di sini meliputi 4 langkah ya. Di sini yang pertama adalah perencanaan. Dalam perencanaan ini merencanakan proses pelaksanaan pembelajaran dengan metode demonstrasi pada mata pelajaran IPA, materi rangkaian listrik seri dan paralel. Kemudian langkah selanjutnya adalah pelaksanaan, di mana di sini melaksanakan proses pembelajaran dengan metode demonstrasi pada mata pelajaran IPA, materi rangkaian listrik seri dan paralel yang telah direncanakan. Kemudian langkah yang ketiga adalah observasi. Di sini kolaborator mencatat semua proses yang terjadi dalam tindakan model pembelajaran. Yang terakhir ya adalah refleksi. Di sini kegiatannya adalah meneliti, menganalisis dan mendiskusikan hasil yang
dicapai oleh siswa. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang digunakan di sini adalah 3 metode ya, dalam teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah metode observasi, di mana di sini pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Kemudian digunakan metode tes, yaitu seperangkat rangsangan atau stimuli yang mendapat jawaban yang dapat dijadikan dasar bagi penetapan skor angka. Kemudian metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan buku, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, leger, agenda, dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan ke teknik analisis data. Dengan analisis deskriptif untuk menggambarkan keadaan peningkatan pencapaian indikator keberhasilan tiap siklus dan untuk menggambarkan keberhasilan pembelajaran mata pelajaran IPA, materi rangkaian listrik, seri, dan paralel. Kemudian instrumen penelitian di sini digunakan instrumen tes, yaitu alat untuk memperoleh data hasil belajar yang telah diberikan kepada siswa. Yang kedua adalah lembar observasi, adalah lembar pengamatan yang harus diisi oleh observer ya. Lembar ini berisi tentang aktivitas peserta didik dalam pembelajaran. Demikian presentasi dari saya tentang proposal penelitian tindakan kelas saya. Selanjutnya terima kasih atas perhatian yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.